Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Gregorius Daniel Jordan Berminas, NIM 712309070, mahasiswa informatika angkatan 23 dari mata kuliah keamanan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tema network segmentation. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu apa sih network itu. Kalau dari internet sendiri, pengertian network itu adalah jaringan, khususnya adalah jaringan komputer, berarti adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat, jadi minimal dua perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan data. Nah, ini bisa kita buktikan, misal kita mengakses sebuah website ya. Nah, ini misal kita mengakses LMS dari Duta Wacana. Ini kalau kita inspect gitu ya, coba saya refresh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uh, komputer saya sekarang ini sedang meminta komputer server di Duta Wacana, entah posisinya di mana, dan meminta file. Di sini ada file CSS, ada file JavaScript, kemudian di sini ada foto dan macam-macam. Oke. Sebelum masuk ke bagian segmentation, kita lihat dulu network without any segmentation itu seperti apa. Oke. Nah, di sini ada beberapa resiko ketika kita tidak menggunakan segmentasi untuk network kita. Secara logika aja sendiri ya kita bisa lihat ya. Kalau kita melakukan broadcast misalnya ya, kita coba simulasikan. Oke, ini bisa kita lihat. Oke. Nah, jadi ketika kita melakukan broadcast, maka broadcast itu akan disebarkan ke banyak perangkat dan banyak perangkat itu akan melakukan reply lagi ya. Gitu. Nah, ini akan menjadi masalah ketika perangkatnya itu jumlahnya sangat besar dan itu mampu untuk membebani kerja dari perangkat jaringan itu sendiri, entah itu switch, entah itu router, karena dia harus mengelola informasi yang begitu banyak. Nah, network segmentation salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi beban itu tadi, sehingga setiap perangkat itu hanya mengurusi beberapa device saja, tidak dalam jumlah yang sangat besar. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya adalah ARP poisoning. Oke, untuk ARP poisoning sendiri ini terjadi karena seperti ini. Ketika sebuah komputer gitu ya, pengen mengirimkan pesan ke perangkat lain dan dia belum mengetahui MAC address-nya, maka dia akan melakukan broadcast sama seperti tadi. Nah, ketika dia melakukan broadcast, perangkat yang memiliki IP yang sama gitu ya, ketika dia bertanya who is 192.168.11, perangkat yang memiliki IP yang sama, dia akan merespon dengan oh ini MAC address saya ini gitu ya, melalui pesan unicast gitu. Kemudian perangkat yang meminta akan menyimpannya di dalam ARP cache. Lalu apa yang terjadi ketika ada gitu ya hacker atau mungkin orang yang usil gitu pengen mencoba untuk melakukan ARP poisoning? Ini yang terjadi. Jadi ketika komputer ini meminta atau merequest gitu ya, siapa sih 192.168.11? Terus kemudian ada sebuah perangkat yang sebenarnya IP-nya bukan 11 ya, ini bisa kita lihat 114. Dia melakukan reply ya. Jadi dia melakukan reply berulang-ulang berkali-kali bahwa dan memberitahu bahwa oh ini MAC 192.168.11 itu adalah AA, BB, CC, D, E, F. Yaitu MAC address dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi ketika nanti 192.168.119 ini komputer ini ingin mengirimkan sebuah pesan, pesan itu tidak akan sampai ke perangkat yang dituju. Misal kalau dalam kasus ini router ya. Berarti semua pesan itu akan sampai ke tangan si hacker dulu sebelum dia sampai ke router gitu. Dan ini beresiko gitu ya. Nah, terus apa hubungannya sama segmentation gitu? Bisa kita lihat di sini ya. Kita akan coba command prompt. Di sini kita bisa coba ARP min D. Kita hapus dulu isi ARP-nya ya. Tab gitu. Terus kita simulasikan gitu ya. Oke. Di sini kita akan coba ping karena di sini sudah tidak ada isinya, ini tabel ARP-nya ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini udah nggak ada ARP-nya kan, berarti nanti tiap kali dia mau mengontak suatu perangkat lain, dia perlu melakukan ARP broadcast terlebih dahulu. Oke, kita lakukan ping 192.168.113, yaitu PC2 yang ada di sebelahnya. Lihat apa yang terjadi. Dia akan kirim pesan. Lihat, tujuan pesannya adalah broadcast. Oke, itu yang terjadi.
Oke. Nah, segmentasi itu mengatasi masalah ini ya. Sebenarnya bukan mengatasi tapi mengurangi resikonya. Artinya yang akan terdampak ARP poisoning karena ARP poisoning itu sifatnya adalah broadcast. Nah, itu maka yang terdampak hanya salah satu network segmennya saja ya. Ini adalah contoh dari physical segmentation, yaitu membagi network yang tadinya ini cuma satu kan, misalnya jumlahnya di sini ada 500 gitu, terus dibagi jadi dua menjadi 250, 250. Ya setidaknya kalau misalnya kena ARP poisoning yang terkena hanya 250 perangkat saja ya, satu network aja, yang network lain tidak terkena masalah. Karena router ini tidak meneruskan pesan broadcast. Nah, kita coba. Saya pakai PC dengan IP 192.168.1.4, PC 8 yang ada di bawah. Sini sudah saya hapus. Oke, sudah tidak ada ARP entries ya. Oke, sekarang kita coba. Kita akan melakukan ping gitu ya. Ping 192.168.1.3. PC yang ada di atasnya. Apa yang akan terjadi? Jebret. Coba kita lihat. Set. Set. Nah, di sini bisa kita lihat pesan sampai ya di semua perangkat yang di broadcast. Nah, tapi network yang 20 ini itu tidak menerima pesan broadcast apapun dari CPC 8 gitu. Jadi ini mencegah ARP poisoning itu menyebar ke network atau perangkat lain gitu. Oke, jadi yang berikutnya adalah logical segmentation. Nah, logical segmentation sendiri ini biasanya teknologi yang dipakai adalah VLAN. Jadi VLAN ini membagi jaringan itu secara logical. Ya, jadi kalau bisa kita lihat di sini, yang secara fisikal kan tiap network harus punya satu interface ya ini ya. Satu interface router nih. Nah, sedangkan dengan teknologi VLAN ini sendiri, kita bisa membuat satu interface router ini mengurusi beberapa network. Ya, jadi seolah-olah ada 3 network di dalam satu kabel ini. Ya, gitulah. Oke. Nah, di sini saya sudah membagi ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita akan coba lakukan ping ya. Kita akan coba melakukan ping ke PC 13 ya. PC 13 itu IP-nya adalah 192.168.1.3. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Hop. Play. Set. 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 Oke, kita lihat ya. Jadi yang merespon hanya PC 13 saja. Padahal di sini kan harusnya masuk dalam satu jaringan ya. Kalau bisa kita lihat di physical segmentation sebelumnya, ketika PC 11 atau PC 8 misalnya salah satu broadcast gitu ya, yang dapat kan satu tempat ini semua dapat satu lokasi ini, satu lingkaran kuning atau satu lingkaran biru. Nah, sedangkan di sini yang dapat hanya beberapa PC saja karena jaringan ini dibagi lagi menjadi jaringan virtual atau logical. Oke, jadi yang ketiga adalah network virtualization. Nah, kenapa disebut network virtualization? Disebut network virtualization itu karena kita tidak perlu peduli gitu ya, bagaimana infrastruktur fisiknya bekerja. Beda sama contoh kita yang sebelumnya ya, di sini kita kan perlu nyambungkan kabel, kita nyambungkan PC ke switch ke router, kita perlu konfigurasi langsung ke alatnya gitu ya. Routernya, switchnya kita konfigurasi satu-satu begitu. Nah, sedangkan dengan network virtualization kita tidak peduli begitu bagaimana infrastruktur fisik ini bekerja. Kita tinggal mengakses web atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan yang kita ingin buat gitu ya, network virtualization-nya. Kemudian kita bisa atur subnet mask, kita bisa atur network mau apa saja, default gateway-nya, routing table-nya, dan macam-macam. Nah, contohnya sendiri adalah Amazon Virtual Private Cloud ya. Itu. Nih, kita bisa lihat tuh. Jadi ada sebuah jaringan gitu ya, yang berjalan secara virtual di atas sebuah perangkat yang kita tidak tahu perangkat fisiknya seperti apa, tapi kita bisa membuat jaringan gitu. Ada subnet mask-nya, routing table-nya, dan macam-macam. Sekian dari saya, terima kasih.